Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberi materi terkait ISM Code, atau International Safety Management. Jadi International Safety Management Code ini merupakan kode manajemen internasional yang diperuntukkan untuk pengoperasian kapal yang aman, kemudian pencegahan lingkungan. ISM Code ini diadopsi oleh IMO dan dijadikan sebagai acuan bagi organisasi atau bagi kapal-kapal atau dunia maritim. Tujuan daripada ISM Code adalah untuk menjamin keselamatan di laut, khususnya untuk kapal dan penumpang, mencegah terjadinya kecelakaan atau duka, kemudian menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan maritim. Sebenarnya berbicara terkait ISM Code ada sejumlah latar belakang, yakni kecelakaan atau major disaster pada kapal. Nah, untuk konteks ISM Code ini, kecelakaan kapal yang dijadikan rujukan adalah kapal Herald of the Enterprise yang tenggelam di pelabuhan Seabrook dan kandasnya kapal Exxon Valdez di Prince William Sound. Nah, kedua kasus ini pada saat dilakukan investigasi ditemukan bahwa ternyata ada sistem manajemen yang tidak tepat dalam pengoperasian kapal tersebut. Berbicara ISM Code, tentu saja ada sejumlah elemen, dan untuk ISM Code ini dibagi menjadi dua bagian, satu terkait implementasi dan yang kedua terkait verifikasi dan sertifikasi. Yang terkait implementasi ada 12 elemen, diantaranya nomor 1 general. Di bagian ini menceritakan terkait definisi daripada ISM Code, tujuannya, penerapannya, dan persyaratan fungsi daripada ISM Code. Yang kedua, kebijakan keselamatan dan pelindungan lingkungan. Nah, ini merupakan tugas daripada Presiden Direktur atau Direktur Utama atau Top Management untuk menulis atau menyatakan kebijakan dalam bentuk tertulis yang pada prinsipnya berkomitmen untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal, keselamatan penumpang, keselamatan kru, keselamatan lingkungan. Ini biasa dipasang di tempat-tempat yang cukup strategis. Yang ketiga, tanggung jawab dan wewenang perusahaan. Nah, pada item ini, perusahaan diwajibkan untuk membuat job description secara jelas. Apa tugas, tanggung jawab masing-masing dan wewenang, baik yang ada di darat maupun yang ada di atas kapal. Nah, di bagian keempat terkait designated persons yang biasa juga dikatakan atau dikenal dengan designated person ashore atau DPA, ini adalah orang yang menjadi jembatan antara top management dengan kru kapal, khususnya dengan nakoda, terkait segala sesuatunya yang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan kapal, keselamatan barang, keselamatan penumpang, dan keselamatan lingkungan. Bagian kelima adalah terkait master responsibility atau dan authority atau otoritas bertanggung jawab dari nakoda. Nah, di sini ada mesti komitmen dari perusahaan bahwa perusahaan itu punya komitmen untuk memberi yang diistilahkan master operating authority atau master punya kewenangan lebih terkait dengan keselamatan kapal dan lingkungan. Nah, pada saat kondisi kritis, misalnya terjadi di laut, kapal mengalami hal-hal yang sifatnya kecelakaan, kemudian ada langkah yang bisa dilakukan oleh nakoda untuk mencegah itu, maka apapun tindakan nakoda tidak bisa berdampak hukum
hukum karena itu dianggap bagian daripada tugas dalam kaitan dengan Master Operating Authority. Kemudian ada resource and personnel di bagian ini menyatakan bahwa sumber daya dan personil mesti qualified, sumber daya mesti mencukupi, dan itu harus menjadi komitmen dari perusahaan. Nah, di bagian ketujuh ada pengembangan perencanaan operasi kapal. Nah, kapal ini mesti berbasis SOP, prosedur, petunjuk kerja, checklist. Kemudian ada lagi bagian ke-8, kesiapan menghadapi keadaan darurat atau emergency preparedness. Kapal harus dilengkapi dengan prosedur serta langkah-langkah yang dianggap perlu ketika terjadi kedaruratan. Yang ke-9, report and analysis of non-conformities, accident and hazardous occurrence, punya makna bahwa jika terjadi kecelakaan, jika terjadi ketidaksesuaian, itu harus disampaikan ke kapal lain atau kepada perusahaan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk laporan. Kemudian perawatan kapal dan perlengkapan. Jadi kalau misalnya menggunakan SM Code, kapal harus dipastikan aman, terpelihara dengan baik, surveinya di-maintain, dan peralatan yang di atas kapal bisa berfungsi secara baik. Kemudian bagian ke-11, dokumentasi. Jadi dokumen yang ada di kapal atau yang terkait dengan kapal, baik yang di atas kapal atau di darat, itu harus dalam bentuk valid, kemudian tersedia. Kemudian company verification evaluation punya makna bahwa perusahaan mesti melakukan verifikasi, review, dan evaluasi terhadap pelaksanaan daripada ISM Code itu. Untuk di bagian B terkait sertifikasi dan periodical verification, ini punya makna bahwa bahwa sertifikasi dan verifikasi terhadap kapal, kemudian perusahaan itu harus dilakukan secara periodik. Minimal setahun sekali, jadi setahun sekali, kemudian ada survei antara dan survei 5 tahunan. Masa berlakunya 5 tahun. Untuk interim certificate atau interim certification punya makna bahwa di sistem ini ada 2 sertifikat, ada DOC dan ada SMC. Kalau interim untuk DOC berlaku selama 1 tahun, dan kalau SMC atau SMC atau Certificate Management Safety Management Certificate itu untuk kapal berlaku 6 bulan. Kemudian harus dilakukan verifikasi terkait pelaksanaan ISM Code. Bentuk sertifikat atau form sertifikat ini dianggap seragam dimanapun di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa ISM Code itu sendiri adalah bagian daripada SOLAS Chapter 9 dari publikasi IMO atau konvensi IMO. SOLAS adalah singkatan dari Safety of Life at Sea, yang memang salah satu acuan atau konvensi yang merupakan acuan bagi dunia maritim, kapal, dan pemilik kapal untuk keselamatan dan keamanan kapal. Kemudian ketika kita bicara terkait ISM Code, ada sejumlah kata kunci seperti adanya proses audit untuk mendapatkan ISM Code ini, kemudian prosedur yang dikomunikasikan, bahasanya itu harus dipahami oleh personil kapal atau kru, kemudian tanggung jawab daripada DPA harus jelas dan dipertanggungjawabkan, kemudian prosedur dokumentasi harus ada, kemudian proses laporan, kemudian training atau drill dan exercise di atas kapal yang berdasarkan konvensi. Kemudian terakhir adalah pemenuhan terhadap segala aspek regulasi dan koda atau aturan daripada dunia maritim. Nah, ISM Code ini bisa didapatkan dengan audit, ya, dan yang dilaksanakan pada saat audit itu menyangkut segala hal terkait kondisi keselamatan kapal, kondisi keselamatan kru, kemudian langkah emergensi jika terjadi, kemudian peralatan perlengkapan di atas kapal, kemudian di ruang mesin, kemudian plan maintenance itu dokumentasi dan kewajiban daripada masing-masing peserta
atau masing-masing guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan dengan ASN Code. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.